Sadarkah Anda banyak pekerja banting tulang 5 tahun bergaji UMR, tapi rekeningnya selalu nol dan aset nihil di akhir bulan? Bayangkan, bagaimana mungkin segelas kopi Rp25.000 harian lebih diutamakan daripada mengamankan 100 juta rupiah pertama Anda? Ini realita pahit yang jarang dibahas jujur. Selamat datang di Aset Produktif, channel yang membantu Anda mengubah hasil kerja keras hari ini menjadi mesin pencetak uang di masa depan melalui edukasi finansial yang logis, praktis, dan berbasis simulasi angka. Kali ini kita akan membongkar tentang gaji UMR, tapi punya aset ratusan juta beserta simulasi hitungan masuk akalnya. Sebelum kita masuk ke hitung-hitungannya, pastikan klik subscribe dan aktifkan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan ilmu finansial praktis setiap minggunya. Kita wajib mengubah pola pikir usang bahwa gaji UMR pasti miskin. Faktanya, kemiskinan pekerja jarang datang dari nominal gaji yang pas-pasan. Akar masalahnya murni bersumber dari manajemen arus kas yang hancur, serta tuntutan gengsi sosial tinggi yang terus-menerus dipaksakan. Mari turunkan standar kaya dari ilusi media sosial. Bagi pekerja UMR, kaya bukanlah soal pamer mobil baru hasil cicilan yang mencekik. Kaya di tahap awal adalah mengamankan dana darurat untuk 3 bulan ke depan, serta sukses membangun portofolio investasi 10 juta rupiah pertama yang rutin bertumbuh. Kita sering terperosok jebakan pengeluaran kecil mematikan bernama latte factor. Uang receh 15.000 hingga 30.000 rupiah untuk admin pesan antar makanan, langganan aplikasi tak terpakai, dan jajan impulsif, diam-diam menyedot hingga 15% gaji bulanan Anda. Video ini ingin menegaskan bahwa mencetak ratusan juta dengan modal gaji UMR sangat bisa direalisasikan. Kuncinya sama sekali bukan pada seberapa besar modal awal Anda. Rahasia utamanya murni terletak pada rentang waktu dan kedisiplinan ketat dalam melawan inflasi tahunan. Bayangkan sekilas apa jadinya jika dana nongkrong 1 juta rupiah per bulan itu kita rombak total fungsinya. Uang yang rutin menguap jadi obrolan kosong, kini dipaksa bekerja menjadi mesin pencetak pendapatan pasif tanpa menuntut Anda mengambil jam lembur tambahan di tempat kerja. Tolong diingat, ini bukan skema cepat kaya. Ini murni maraton finansial untuk 5 hingga 10 tahun ke depan dengan hitungan 100% rasional. Semua bedah angka kita nanti berbasis data pasar modal nyata, bukan sekadar motivasi kosong tanpa dasar logika. Mari kita mulai dari aturan emas yang memisahkan si kaya dan si miskin lewat pertarungan aset versus beban bertopeng kebutuhan. Secara awam, aset terus memasukkan uang ke kantong Anda meski sedang tertidur pulas. Sebaliknya, beban adalah segala hal yang rutin menyedot uang keluar dari dompet Anda, termasuk biaya perawatannya setiap bulan. Ambil contoh nyata, ilusi gawai mahal. Beli ponsel pintar 10 juta rupiah pakai fasilitas bayar nanti adalah murni beban, nilainya pasti anjlok 30% tahun depan. Bandingkan, jika 10 juta rupiah itu dibelikan surat berharga negara, negara justru akan rutin mentransfer kupon bunga ke rekening Anda setiap bulannya. Ini membawa kita pada konsep penting bernama biaya peluang. Saat menghabiskan 3 juta rupiah untuk liburan impulsif, kerugian Anda bukan sekadar 3 juta rupiah. Anda sedang merampok potensi uang tersebut untuk mekar menjadi 8 juta rupiah di masa depan karena Anda membuang momentum emas bunga majemuk secara sia-sia. Kita wajib membongkar kedok budaya penghargaan diri berlebihan berdalih penyembuhan batin. Menghamburkan uang untuk ini sungguh ironis, padahal sumber stres terbesar Anda biasanya meledak justru karena ketiadaan tabungan saat kondisi darurat benar-benar menghantam hidup secara tiba-tiba tanpa memberikan peringatan sama sekali. Untuk pekerja UMR, ada banyak instrumen nyata yang langsung bisa dibeli. Anda bisa memakai reksadana pasar uang demi keamanan dan pencairan mudah, surat berharga retail untuk mendapat aliran pendapatan pasti dari pemerintah, atau saham keping biru dan reksadana indeks untuk mengejar pertumbuhan dana dalam jangka panjang. Singkirkan mitos kuno bahwa investasi harus menunggu kaya atau wajib beli properti. Di era digital saat ini, kepemilikan bisnis raksasa melalui saham atau kumpulan aset di dalam reksadana sudah bisa dicicil dengan sangat murah, dimulai dari nominal Rp10.000 saja lewat sentuhan jari di layar ponsel cerdas Anda.
Membiarkan uang tunai menganggur di tabungan bank biasa adalah jalan tol menuju kerugian pasti. Uang Anda perlahan habis dimakan biaya administrasi dan daya belinya diam-diam digerogoti inflasi tahunan. Rp100.000 hari ini jelas tidak akan sama kekuatan belinya dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Saatnya menggeser identitas diri Anda hari ini juga tanpa menunda. Berhenti menjadi sekadar konsumen yang keringatnya hanya memperkaya pemilik merek raksasa. Mulailah naik kelas menjadi seorang investor tangguh yang cerdas mempekerjakan uangnya sendiri untuk membangun kebebasan finansial yang selama ini Anda impikan. Mari kita membedah angka realitanya agar simulasi ini tidak sekadar terbang di awang tanpa pijakan. Kita tetapkan asumsi dasar gaji UMR berada di angka Rp5 juta per bulan, mengambil rata-rata pekerja di kawasan Jabodetabek atau kota besar lainnya agar relevan dan membumi untuk diikuti. Aturan penganggaran klasik perlu kita rombak sedikit agar lebih bernapas bagi pekerja UMR. Kita gunakan proporsi 60% untuk kebutuhan pokok sehari-hari, 20% untuk keinginan atau hiburan, dan sisa 20% mutlak untuk masa depan alias investasi aset. Mari bongkar jatah 60% atau Rp3 juta untuk biaya hidup yang tak bisa ditawar. Kita alokasikan Rp1.200.000 untuk sewa kos sederhana, Rp1.200.000 untuk makan warteg harian, dan Rp600.000 untuk transportasi, listrik, serta pulsa pokok. Beralih ke jatah 20% atau Rp1 juta yang murni dialokasikan sebagai kuota kewarasan Anda. Uang ini silakan dihabiskan tanpa rasa bersalah untuk nongkrong, membeli perawatan kulit, cicilan motor kerja, atau langganan hiburan agar Anda tidak stres dalam lari maraton jangka panjang ini. Bagian terpentingnya adalah 20% atau Rp1 juta terakhir yang berstatus uang suci tanpa kompromi. Ini adalah tiket satu arah Anda keluar dari jebakan kelas menengah ke bawah yang wajib dibayarkan ke diri sendiri di awal untuk memborong aset produktif. Tanamkan aturan keras ini dalam kepala Anda mulai bulan depan. Jangan pernah sekalipun berinvestasi memakai uang sisa pengeluaran bulanan karena percayalah uang itu tidak akan pernah bersisa. Sisihkan paksa di awal, saat hari gajian tiba, barulah Anda boleh menghabiskan sisanya sesuka hati. Saya paham betul ada realita generasi roti lapis yang mengharuskan sebagian dari kita membiayai hidup orang tua. Solusi praktisnya adalah memangkas dana dari kuota keinginan atau mencari kos yang lebih murah, namun Anda wajib mempertahankan minimal 10% atau Rp500.000 murni untuk membangun aset diri sendiri. Sekarang kita tiba di bagian pembuktian matematis yang paling seru untuk membuka mata. Mari kita bandingkan secara telanjang apa bedanya jika Rp1 juta ini dikelola dengan gaya hidup konsumtif versus mengarahkannya secara disiplin menjadi sebuah aset produktif pencetak uang di masa depan. Mari kita simulasikan skenario pertama yang sering menjebak para pekerja muda saat ini. Kita ambil Rp1 juta tadi, lalu jatuhkan perlahan ke dalam lubang hitam inflasi gaya hidup bulanan yang penuh dengan kebiasaan nongkrong, ganti ponsel, hingga jebakan diskon fiktif di tanggal kembar. Hitungan pertamanya sangat sederhana tapi mematikan untuk dompet Anda. Membeli segelas kopi kekinian seharga Rp25.000 dikalikan 20 hari kerja. Maka ada Rp500.000 yang menguap begitu saja menjadi kalori berlebih dan gengsi sesaat di meja tongkrongan. Lalu perhatikan kemana sisa Rp500.000 Anda kabur setiap bulannya. Uang itu habis tak bersisa demi memburu promo gajian untuk barang yang sebenarnya tidak Anda butuhkan, terkuras oleh biaya administrasi transfer antar bank, hingga membayar biaya langganan aplikasi film yang bahkan jarang Anda tonton. Sekarang mari kita tarik efek bola salju kehancuran ini dalam rentang waktu 5 tahun ke depan. Rp1 juta dikalikan 12 bulan, dikalikan 5 tahun, maka total Rp60 juta uang hasil keringat kerja keras Anda lenyap tanpa meninggalkan bekas sama sekali di rekening. Hal yang paling menyedihkan adalah nilai akhir dari seluruh barang konsumtif tadi mendekati Rp0. Saat badai pemutusan hubungan kerja datang mendadak bulan depan,
koleksi baju trendy atau kopi mahal itu sama sekali tidak bisa menyelamatkan nyawa Anda, apalagi membantu membayar sewa kos yang terus menunggak. Skenario ini bisa berubah menjadi bencana mengerikan jika gaya hidup 1 juta rupiah tersebut dibiayai utang bayar nanti atau pinjaman daring. Dengan beban bunga mencekik 3 hingga 5% per bulan, kekayaan bersih Anda bukan lagi sekadar 0 rupiah, melainkan merosot drastis menjadi minus puluhan juta rupiah. Secara psikologis, ketiadaan aset membuat Anda merasa terjebak dan kehilangan kemerdekaan finansial. Anda terpaksa menahan diri di tempat kerja yang beracun, selalu berkeringat dingin menanti akhir bulan, dan langsung panik luar biasa saat ada anggota keluarga yang mendadak butuh biaya rumah sakit. Realita menyakitkan ini membuktikan bahwa status pekerja bergaji UMR bukanlah sebuah kutukan seumur hidup. Kutukan aslinya adalah membiarkan uang hasil keringat mendanai gaya hidup yang secara sistematis membuat diri Anda sendiri miskin secara permanen dan menolak untuk belajar memperbaiki keadaan secepat mungkin. Mari kita putar balik keadaan menuju skenario kedua yang jauh lebih menguntungkan. Kita gunakan nominal 1 juta rupiah yang sama, tapi kali ini kita alihkan untuk memborong aset produktif seperti reksadana indeks atau saham keping biru secara rutin tiap bulan tanpa putus. Disinilah keajaiban bunga majemuk mulai bekerja memihak Anda. Konsep sederhananya adalah uang bekerja menghasilkan uang tambahan, di mana keuntungan tahun ini otomatis menjadi modal tambahan di tahun berikutnya, lalu menciptakan efek bola salju yang membesar eksponensial. Mari bedah hitungan realistisnya dengan asumsi imbal hasil pasar rata-rata 10% per tahun. Memasuki tahun ketiga, modal 36 juta rupiah Anda bertumbuh mulus menjadi sekitar 42 juta rupiah, sebuah angka awal pembentuk fondasi kebiasaan berinvestasi. Perjalanan berlanjut memasuki tahun kelima dengan hasil semakin memukau. Modal 60 juta rupiah kini mengembang menjadi sekitar 78 juta rupiah, yang berarti ada selisih 18 juta rupiah berupa uang gratis hasil kerja keras aset tanpa menuntut Anda lembur. Ledakan angka sesungguhnya akan Anda rasakan saat fase pemanenan di tahun ke-10. Lewat konsistensi menyisihkan 1 juta rupiah per bulan selama 10 tahun, modal 120 juta rupiah, Anda akan meledak fantastis, menembus angka sekitar 206 juta rupiah. Mari soroti tajam angka luar biasa tersebut agar logikanya meresap di akal sehat. Dari total 206 juta rupiah itu, lebih dari 86 juta rupiah adalah murni keuntungan pendapatan pasif yang membuktikan mesin uang Anda resmi tercipta hanya dari gaji UMR. Anda mungkin takut membayangkan pasar saham yang mendadak anjlok drastis. Lewat strategi rata-rata biaya dolar atau investasi rutin setiap bulan, Anda justru sedang memborong harga aset yang didiskon besar-besaran ketika pelaku pasar lain sedang panik menjatuhkan harganya. Coba bayangkan perbandingan nyata dua skenario kehidupan ini, dengan keringat dan nominal gaji bulanan yang sama persis. Perbedaan akhirnya hanya ada pada keputusan sederhana saat jari mengeklik tombol beli barang versus tombol beli reksadana dengan hasil mutlak 0 rupiah versus 200 juta rupiah. Tahan dulu antusiasme Anda, jangan terburu nafsu menekan gas untuk membeli saham agresif. Memaksakan diri berinvestasi tanpa membangun fondasi keuangan yang kokoh, ibarat melakukan aksi judi bunuh diri. Pastikan sabuk pengaman Anda terpasang kuat sebelum mengejar untung. Langkah pertama Anda adalah membunuh tuntas semua utang konsumtif di daftar tagihan. Mari berhitung rasional, bunga pinjaman daring bisa merampok 30 hingga 50% uang Anda setahun. Secara matematis, melunasi utang ini adalah investasi dengan kepastian untung paling nyata. Setelah bersih dari utang, Anda wajib membangun benteng pertahanan bernama dana darurat. Kenapa ini krusial? Karena realita kehidupan itu sangat keras dan tidak peduli kondisi dompet Anda. Motor yang mendadak rusak, atap kos bocor, sakit parah, hingga gelombang pemecatan selalu datang tanpa permisi. Mari kita patok target angka rasional untuk seorang lajang bergaji UMR 5 juta rupiah. Mengingat pengeluaran pokok Anda adalah 3 juta rupiah, targetkan 3 hingga 6 bulan biaya hidup terkumpul utuh.
Anda butuh 9 juta hingga 18 juta rupiah sebagai jaring pengaman utama saat krisis. Menyimpan uang darurat ini tidak boleh sembarangan agar nilainya utuh saat dicairkan. Arahkan alokasi dana darurat ini murni ke dalam instrumen reksadana pasar uang. Alasannya jelas, instrumen ini punya risiko amat rendah, gampang dicairkan kapan saja, dan aman dari potongan administrasi bank bulanan. Mari bandingkan simpanan 10 juta rupiah di rekening bank biasa versus reksadana pasar uang. Di bank biasa, uang Anda pelan-pelan habis dipotong admin Rp15.000 per bulan ditambah pajak. Bandingkan dengan reksadana pasar uang yang tumbuh bersih sekitar 4 hingga 5% per tahun tanpa potongan. Dana darurat ini sesungguhnya adalah baju zirah pelindung kesehatan mental Anda sehari-hari. Mereka yang memiliki bantalan uang akan bekerja lebih tenang dan tidak gampang diintimidasi atasan. Anda pun tak perlu terpaksa menjual rugi saham yang sedang anjlok hanya untuk membayar biaya rumah sakit dadakan. Begitu target minimal 9 juta rupiah di reksadana pasar uang sukses tergenggam, barulah kita pindah ke mode menyerang. Alihkan penuh jatah uang masa depan 1 juta rupiah Anda menuju instrumen agresif seperti indeks saham. Langkah taktis ini akan mempercepat kendaraan Anda mencapai ratusan juta rupiah pertama. Kita pasti akan menghadapi momen menyenangkan saat standar UMR tahunan naik, mendapat promosi jabatan, atau berhasil pindah ke tempat kerja baru dengan tawaran yang lebih memadai. Anggaplah penghasilan bulanan Anda yang awalnya 5 juta rupiah, kini perlahan naik menjadi 6 juta rupiah berkat dedikasi dan jam terbang tersebut. Disinilah jebakan psikologis bernama inflasi gaya hidup biasanya langsung menerkam tanpa ampun. Seiring naiknya angka di slip gaji, biaya hidup mendadak ikut meroket tajam karena Anda merasa berhak pindah ke kos berpendingin ruangan, mengambil kredit motor keluaran terbaru, atau mencicil ponsel pintar bergengsi, sehingga sisa uang kembali menjadi 0 rupiah. Untuk melawan jebakan mematikan ini, saya perkenalkan sebuah strategi emas yang sangat ampuh. Kuncinya adalah membekukan pengeluaran hidup Anda secara datar di angka yang lama, lalu berpura-puralah penghasilan Anda masih tetap tertahan di angka 5 juta rupiah seperti bulan-bulan sebelumnya. Ambil 100% selisih kenaikan gaji atau 1 juta rupiah tambahan tadi, lalu suntikan langsung ke dalam keranjang investasi Anda. Tanpa perlu merasa menderita atau hidup lebih melarat, daya beli aset produktif Anda mendadak melompat 2 kali lipat menjadi 2 juta rupiah setiap bulannya. Mari berhitung kilat untuk melihat betapa mengerikannya efek percepatan dari strategi pembekuan gaya hidup ini. Jika investasi rutin 1 juta rupiah saja bisa meledak menjadi 200 juta rupiah dalam 10 tahun, suntikan ganda 2 juta rupiah sejak dini akan memangkas drastis waktu pencapaian target keuangan Anda berkat kekuatan penuh bunga majemuk. Secara rasional, kita harus mengakui bahwa gaji UMR hanyalah standar batas bawah yang perlu Anda tembus seiring berjalannya waktu. Anda punya kewajiban untuk memperbesar porsi pendapatan aktif dengan mencari sumber uang tambahan seperti mengambil kerja lepas, membangun bisnis daring skala kecil, atau menawarkan jasa keahlian di sisa waktu luang akhir pekan. Inilah satu-satunya rumus matematis yang masuk akal untuk mempercepat pertumbuhan kekayaan tanpa harus mengandalkan skema abal-abal. Jaga pengeluaran rutin Anda serendah mungkin, fokus tingkatkan pendapatan aktif dari berbagai sumber, lalu alihkan seluruh uang ekstra tersebut 100% untuk memborong aset pencetak pendapatan pasif. Ubahlah pemahaman Anda tentang cara menghargai diri sendiri mulai detik ini. Hadiah paling mewah dari segala keringat lembur dan kelelahan Anda bukanlah menumpuk barang bermerek yang nilainya pasti hancur termakan zaman, melainkan tindakan cerdas untuk membeli kembali kemerdekaan waktu Anda di masa tua melalui dividen rutin yang terus mengalir deras. Menonton video edukasi ini tidak akan mengubah isi dompet Anda sedikit pun jika tidak dieksekusi hari ini juga. Ingatlah bahwa pengetahuan finansial tanpa aksi nyata hanyalah hiburan semata yang menipu diri sendiri. Tiba waktunya Anda mengambil kendali penuh nasib keuangan Anda. Langkah taktis pertama Anda sangat sederhana namun mematikan kebiasaan boros. Malam ini juga buka mutasi rekening bank atau dompet digital Anda selama 30 hari terakhir. Cari teliti,
Temukan tanpa ampun, lalu coret semua pengeluaran parasit yang tidak esensial bagi hidup Anda. Langkah kedua, jangan ditunda sampai besok pagi, karena niat baik cepat menguap. Unduh segera aplikasi investasi resmi yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan seperti Bibit, Bareksa, atau iPod sekarang juga. Modalnya merakyat, Anda hanya butuh 5 menit pendaftaran daring dan uang Rp10.000 untuk membeli reksadana pasar uang pertama Anda. Langkah ketiga, jangan mengandalkan niat semata untuk menabung karena sifat kita pasti kalah oleh godaan diskon. Jadwalkan fitur investasi otomatis potong saldo tepat pada tanggal gajian Anda, misalnya setiap tanggal 26. Paksa uang masa depan Anda diamankan sistem sebelum Anda sempat melihat dan membelanjakannya. Berhenti menatap layar portofolio investasi Anda setiap hari yang justru memancing kepanikan tidak perlu. Biarkan sistem berjalan mandiri, biarkan manajer investasi profesional bekerja mengelola dana tersebut, dan biarkan keajaiban bunga majemuk meracik uang Anda secara pasti dalam keheningan. Gaji UMR jelas bisa menembus portofolio ratusan juta rupiah, asalkan Anda tegas berhenti mendanai gengsi sesaat yang tak ada habisnya. Anda hanya perlu memahami matematika dasar kehidupan dan punya nyali untuk konsisten menukar uang tunai Anda dengan aset produktif pencetak kekayaan sejati. Perjalanan literasi finansial ini adalah maraton panjang yang butuh napas dan kesabaran ekstra. Channel Aset Produktif akan terus hadir rutin menemani layar kaca Anda sebagai mentor virtual yang siap mengawal langkah taktis Anda dalam menjinakkan kejamnya inflasi setiap harinya. Menurut Anda, pengeluaran kecil apa yang paling sering bikin gaji UMR bocor setiap bulannya? Coba tulis di kolom komentar, mari kita diskusikan. Teruslah belajar, teruslah berinvestasi, dan sampai jumpa di video berikutnya hanya di channel Aset Produktif.